Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, gimana kabarnya ini anak-anak? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, pada sehat-sehat semua ya. Mengecek kehadiran kalian ya. Semuanya ini sepertinya sudah pada hadir nih. Sudah hadir belum nih semuanya? Hadir, Bu. Iya, Hadir, Bu, hadir. Alden, Indrayani, Marcel, Iko udah hadir ya. Baik, nanti kalian isi daftar hadir yang Ibu share di message di sini atau di WA group ya. Silakan kalian isi ini absensinya di linknya. Oke, Ibu kasih waktu dulu ya. Silakan untuk isi absensi. Baik, sudah, Bu. Nah, sebelumnya nih, pada pertemuan yang kemarin kita udah bahas mengenai yang namanya reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Reaksi kimia adalah suatu perubahan yang menghasilkan zat baru, Bu. Ya, suatu perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa aja? Contohnya itu besi berkarat, nasi basi, kertas dibakar. Ya, itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya reaksi kimia ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum-hukum ini yang mendasari suatu reaksi kimia berlangsung. Seperti apa sih di dalamnya ya? Jadi, di sini nanti kompetensi dasar apa yang akan didapat. Pertama itu menerapkan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia, kemudian adapun indikator pencapaiannya yaitu menganalisis konsep dan teori hukum-hukum dasar kimia, menghubungkan hukum-hukum dasar kimia dengan persamaan reaksi dan perhitungan, kemudian yang terakhir ini memprediksi persamaan reaksi dalam hukum dasar kimia. Nah, nanti untuk metode pembelajarannya itu menggunakan metode saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, dan nanti ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil. Ada 3 aspek, yaitu penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan. Jadi Ibu harap nanti kalian untuk aktif dalam mengikuti kegiatan ini ya. Sudah kebayang? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik, ketika kalian melihat ini, apa yang terbesit di pikiran kalian pertama kali? Sudah, Bu. Timbangan. Ya, timbangan. Terus apa lagi? Timbangan. Apa yang kalian lihat? Timbangan. Terus apa lagi kira-kira? Kimia. Balon. Balon, reaksi kimia. Oke. Nah, coba nih. Kira-kira zat apa yang ada di dalam gambar ini? Zat karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Kira-kira apa lagi? CH3COOH. Iya, betul. CH3COH itu berarti sebagai vinegar ya. Kemudian selanjutnya bagaimana ya masa dari zat tersebut ketika sebelum direaksikan dan setelah direaksikan? Sama. Sama ya? Berarti Sama, Bu, terlihat sama. dari apa dia sama? Dari masanya. Iya, masanya. Berarti sebelum berapa dia? Sebelum direaksikan masanya? 3.861. Iya, setelah direaksikan berapa? 3.861. Tetap sama ya, segitu juga masanya ya. Oke, kira-kira nih apa yang akan terjadi jika reaksinya direaksikan tanpa menggunakan penutup balon? Masanya bakalan sama atau tidak? Sama. Oke, nah kita nanti cek ya, betul tidak samanya masanya yang akan kita pelajari nih melalui diskusi. Nanti kalian bahas ini semua dengan teman-temannya, oke? Sebelum kita bahas ke diskusi, Ibu akan tampilkan ini video supaya kalian lebih kebayang dengan materi yang akan kita pelajari sebelum kalian melakukan diskusi. Silakan disimak baik-baik ya.
Lavoisier dikenal dengan nama hukum kekekalan massa, yang menyatakan massa zat sebelum bereaksi atau reaktan akan sama dengan massa total zat setelah bereaksi. Hukum kekekalan massa atau Lavoisier berlaku apabila reaksi berlangsung dalam ruangan tertutup. Hukum yang kedua adalah hukum Proust. Hukum Proust disebut juga dengan hukum perbandingan tetap, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur di dalam senyawa telah tetap. Hukum yang ketiga yang akan kita pelajari pada hukum dasar kimia adalah hukum Dalton. Hukum Dalton disebut juga dengan hukum kelipatan berganda, yang menyatakan bahwa jika dua buah unsur yang membentuk lebih dari suatu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain di dalam senyawa tersebut merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Untuk kelompok 1 itu Angelica, Iko, Alden, Raihan. Itu untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2, Marcel, Wanda, Nita. Kemudian untuk kelompok 3, itu Indrayani, Arif, Gianti dengan Adi. Silakan kalian masuk ke linknya kelompok masing-masing. Oke? Ya, berarti ini kelompok 1 udah lengkap semua ya. Raihan, Angelica, Iko, sama Alden ya, sudah lengkap? Boleh dong yang sudah clear. Yang nomor 4 yang B bersamaan reaksi satunya. Ini Bu. Kelompok 3 bagaimana ini? Ada kendala apa tidak untuk pengerjaan? Yang pertama Tidak ada Bu. Tidak ada, iya. Silakan lanjutkan kembali diskusi ya. perbandingan. Empatnya awalnya saya 2:16, terus saya sederhanain jadi 1:8. Yang B juga bisa disederhanakan. Iya. 1:4. Kalau percobaan 5 saya awalnya 3:24, terus saya sederhanain jadi 1:8. Kalau misalkan yang B kan 2, massa hidrogennya gram kan 2, massa oksigennya 8. Nah itu sedangkan kan bisa disederhanakan. Halo untuk kelompok 2. Silakan kalian kembali lagi ke room utama, linknya sudah Ibu share. Ibu akan sajikan ini mengenai hukum dasar kimia yang ada dalam LKPD ya, supaya kalian lebih mantap pemahamannya. Nah, ini mengenai hukum Lavoisier kekekalan massa. Ya, ciri khasnya apa sih dari hukum kekekalan massa? Massa zat sebelum dan sesudah itu tetap. Nah, jadi analoginya gini, kalau hukum Dalton itu kita kayak misalkan mau membuat kue. Kalau kita mau membuat kue, kita kan butuh terigu, butuh telur. Tapi kan nanti kalau untuk membuat kue yang bantat, kue yang empuk, kue yang sedikit bantat, itu kan komposisinya berbeda-beda ya. Nah, untuk hukum Dalton seperti ini. Tapi kalau pada Proust itu adalah kita kayak mau membuat resep suatu kue yang sudah jadi. Misalkan kita mau bikin brownies. Berarti kan perbandingannya harus tetap. Terigunya berapa yang ditambahkan, telurnya berapa yang ditambahkan, kemudian coklatnya berapa yang ditambahkan untuk menghasilkan satu resep yang sudah jadi. Oke? Analoginya Iya, seperti betul, itu. Silakan kalian presentasikan sekarang hasil diskusinya perwakilan satu kelompok untuk berbicara ya. Mau kelompok berapa dulu nih? 1, 2, atau 3? Kelompok 1 dulu dari 1 baru ketiga. Oh, dari kelompok 1 dulu. Baik, Ya, kelompok Bu, 1. prioritas saja. Siapa yang akan berbicara ini kelompok 1? Saya. Ya, baik. Silakan Angelica. Hasil diskusinya dipresentasikan ya. Oke, Bu. Yang pertama, terdapat timbangan yang di atasnya ada gelas kimia yang berisi baking soda dan garam dan ditutupi balon. Masanya adalah 1861. Alatnya ada timbangan digital, balon, sama gelas kimia. Bahannya ada cuka, baking soda. Apa yang terjadi ketika baking soda direaksikan dengan asam cuka? Apakah terbentuk zat baru? Semakin banyak baking soda yang bereaksi dengan cuka, maka gas yang akan terbentuk semakin banyak, kemudian gas akan mengadakan tekanan pada dinding balon, sehingga balon akan mengembang semakin besar. Data pada gambar di atas telah memenuhi hukum Lavoisier karena
massa total zat sebelum bereaksi tetap sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Untuk membahas yang nomor 3 oleh kelompok siapa ini? Kelompok 2 apa kelompok 3 nih sekarang? Kelompok 3 dulu, Bu. Kelompok 3 dulu, baik. Silakan kelompok 3. Nomor 3, sebelum masuk ke pertanyaan, sini ada nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa dinitrogen oksida, dinitrogen trioksida, dan dinitrogen tetraoksida. Berikut tabel hasil percobaannya. Di sini kita cari nitrogen perbanding dengan oksigen. Perbandingan nitrogen itu sama. Jadi angka berapa yang menghasilkan 7? Kan 28 dibagi 7 itu dapat 4. Nah, 4-nya itu dikalikan dengan 16. Dengan 4 otomatis mendapatkan nilai 16. Berarti di sini 7 berbanding 4. Dan seterusnya pun sama. Berarti 4 dikali 12 menghasilkan 48. 4 dikali 16 menghasilkan 64. Ya, dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti kesimpulannya apa? Tadi hukum dasar kimia ada berapa? Ada berapa? Bu. Ada 4. Yang pertama Ada hukum 4. apa? Hukum adalah hukum Lavoisier, Lavoisier. Ya, kekalahan massa. Isinya apa? Massa zat-zat sebelum dan Masa sesudah zat-zat sebelum dan reaksi sesudah adalah reaksi ada tetap. Ya, kemudian yang kedua hukum apa? Hukum Gauss Hukum Hukum Pros. Atau hukum? tetap. Ya, perbandingan perbandingan tetap. Ya, isinya? bila dua buah unsur dapat membentuk 2 atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, kemudian yang ketiga itu hukum dasar kimia apa? Hukum dasar kimia Dalton. Iya, Dalton. Isinya apa hukum dasar kimia Dalton itu? Unsur dapat membentuk 2 atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, baik. Kemudian yang keempat terakhir, hukum dasar kimia apa? Hukum Gay-Lussac. Iya, Gay-Lussac isinya bagaimana? Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Iya, betul. Baik, itu yang sudah kita pelajari ya, mengenai hukum dasar kimia yang meliputi 4 hukum dasar kimia. Untuk menguji pemahaman kalian, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu sharekan ke grup dan akan Ibu share di sini, itu di Google Meet. Nanti kalian mengerjakannya sebanyak 5 buah butir soal dan bisa dikerjakan itu paling telat jam 6 malam ya. Jadi itu fleksibel kalian Oke, Bu. mengerjakannya, oke? Oke. Ada yang mau mengungkapkan kembali apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan. Secara garis besar tadi mempelajari hukum-hukum dasar kimia seperti hukum Lavoisier, hukum Ya. Proust, hukum Dalton, dan hukum Gay-Lussac. Iya, baik. Terima kasih Wanda ya. Ya, baik. Eh, Oke, jangan lupa nanti kalian juga upload LKPD yang sudah kalian kerjakan di link yang akan Ibu share di grup. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu, cukup. Sudah cukup? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali, jangan lupa nanti kalian pelajari materi selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya Bu. yaitu mengenai konsep mol. Oke? Oke. Ya. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, silakan kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Angelica sudah memimpin doa. Oke, cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi nanti pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap selalu jaga prokes kesehatan dimanapun berada dan kapanpun ya. Ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.